Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan mengerjakan soal latihan untuk persiapan ujian kita. Di mana pada video kali ini kita akan mengerjakan soal latihan menggunakan ABSS Accounting atau My Accounting versi 25. Di sini kita akan mengerjakan soal ini, di mana ini adalah soal, ada nama perusahaan, dan ada bisnis tipenya, dan periodenya adalah 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Oke, kita akan mulai mengerjakan menggunakan ABSS Accounting versi 25. Untuk membuat data baru, kita pilih grid. Lalu kita klik next atau klik company informasi. Kita lihat soal kita. Nama soal kita, nama perusahaannya adalah Bahagia Selalu. Kita buat di sini nama perusahaan Bahagia Selalu. Lalu jangan lupa ditaruh nama masing-masing untuk latihan kita. Jadi sesuai dengan nama di absensi kita. Kalau misalnya saya Lilis, berarti habis nama perusahaan kasih nama di belakangnya. Lalu untuk data perusahaan, kebetulan di soal ini tidak ada, kita skip saja, kita next. Apabila data kita ini adalah data lengkap, maka kita tinggal isi. Ini adalah contoh soalnya. Lalu tahunnya, di sini disebutkan tahunnya adalah 2022. Jadi kita buat tahun 2022. Apabila kita membuat tahun salah, maka harus mengulang kembali karena tidak bisa memperbaiki tahun. Ini periode pembukuan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti lastnya Desember, conventionmentnya Januari. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena di opening akun itu hanya ada saldo harta, hutang, dan modal. Jadi, walaupun di sini menyebutkan openingnya adalah awal November, tapi kita bikin conventionnya Januari, itu tidak jadi masalah karena untuk saldo awal yang muncul akun harta, hutang, dan modal. Kecuali di sini yang muncul adalah harta, hutang, modal, beban, dan pendapatan lain-lain. Kita tidak bisa menggunakan Januari, apalagi kalau conversionnya adalah November. Bisa November, pokoknya selain Januari untuk memunculkan opening harta sampai dengan pendapatan lain-lain. Tapi karena soal kita harta sampai modal, maka conversion Januari itu tidak jadi masalah. Walaupun saldo awalnya 30 November. Lalu kita next, di sini periodenya kita bisa pilih 12 maupun 13. Di soal kita tidak disebutkan, jadi tidak jadi masalah ya, pilihan 12 maupun 13. Lalu next, kemudian di sini, karena di soal kita ada kalimat bisnis tipenya adalah distributor, maka kita menggunakan pilihan yang pertama, tidak menggunakan kedua maupun ketiga. Jadi pakai pilihan pertama, yaitu menggunakan daftar akun yang sudah disediakan. Oke, kita pilih di sini all, ya kita ganti all. Lalu di sini kita tinggal pilih jadi distributor. Kita ketika jadi atau ke bawah nih dia. Nah, kalau udah ketemu distributor, jangan dikembalikan lagi di atasnya, tidak, biarkan saja. Jadi kalau bisnis tipenya sudah dapat nih sesuai dengan soal kita, misal distributor, ya sudah, kita langsung next saja. Tapi nextnya sekali, jangan double, nanti otomatis tersimpan ya. Lalu klik change untuk menyimpan data kita. Misalnya saya simpan di dokumen, bikin folder baru. Kita bikin nama foldernya sesuai soal kita Bahagia Selalu. Oke, kita rename nama foldernya. Jadi buat folder untuk memudahkan kita letak penyimpanan dokumennya. Nah, di sini ada dua pilihan, nggak ada masalah, ini dia. Oke, data awal kita sudah selesai untuk data nama perusahaan dan periodenya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan lanjut langsung instruksi berikutnya. Yang pertama udah identitas perusahaan udah selesai ya. Tadi di awal sampai dengan periodenya. Oke, kita lanjut next.
bagian berikutnya, bagian B, account. Di sini kita akan delete account, ya hapus akun, edit, dan tambah baru. Oke, di sini kita klik aja account, lalu account list. Kita hapus akunnya yang diinginkan di soal, ya tinggal klik 2 kali dan edit, delete atau klik kanan delete. Oke, sudah. Lalu kita edit akun yang diinginkan soal, cek akun jadi cash in bank. Ya udah tinggal ganti nih. Ini dia akunnya. Ganti namanya menjadi cash in bank. Seperti ini. Lanjut di office equipment kita ganti nomornya, ya kita sesuaikan dengan instruksinya. Oke, lanjut berikutnya. Kita ganti nomornya menjadi 3210. Oke, lanjut. Di sini kita dilatih untuk bisa menguasai pendeletan akun, edit akun, maupun menambah akun. Lanjut lagi. Yang 1000 ini diganti nomornya jadi 3200. Sebentar. Ini maaf, ini edit dulu. Ini nomornya 320. Jadi kalau nomornya double dia tidak mau. Jadi hati-hati juga saat kita mengeditnya. Oke, kita ganti. Oke. Ini yang kita ubah tadi. Nah, ini. Oke, kita mau letakkan dia di belakangnya ya. Oke, ini bisa seperti ini. Oke. Ini sebenarnya letaknya nih, misalnya begini. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut terkait delete, edit, dan tambah akun lagi sekarang. Kalau tambah tinggal klik new saja. Di sini tentang income tax payable, berarti akun 2, berarti other liability kita menggunakan 2700 income tax payable. Lanjut next baru. Di sini ada 92000. Itu akun other expense, income tax expense. Oke, sudah kita tambah akunnya, bisa dilihat di sini, ini dia income tax expense, dan tadi income tax payable, ini dia. Lanjut kita ke tax code, membuat kode pajak ya. Karena kita menggunakan versi 25, ini list tax code, kode pajaknya sudah ada, ini dia. Tinggal klik 2 kali dan tambah persennya, 11%, gini aja. Nih udah 11. Terus kita hapus pajak yang tidak digunakan, yang pertama INP ini nggak digunakan, udah hapus aja. Oke, jadi di sini tax code-nya cuma ada 2, yaitu VAT dan NT. NT untuk non-tax ya. VAT nanti untuk PPN-nya. Ini PPN-nya 11. Oke, ini karena menggunakan versi 25. Oke, kalau udah kita lanjut. Tapi kalau misalnya di tax code ini menggunakan versi lain, kok nggak ada, ya udah tinggal bikin baru saja. Ya, tinggal bikin baru. Yang untuk collected pasangannya collected, paid pasangannya paid, begitu saja. Ini untuk kalau yang versi 25 tinggal bikin persennya, tapi kalau versi lain nggak ada, ya tinggal dibikin baru saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjutan bagian D sekarang. Oke, kita lanjut bagian D, yaitu input saldo awal akun. Nah, untuk input saldo awal akun nih banyak sekali caranya. Tapi setup, balance, account opening balance. Ya, di sini. Ya, bisa lewat sini atau klik 2 kali akunnya, diisi angkanya juga bisa. Sekarang kita cari cash in bank 224 juta seperti ini.
petty cash ya hati-hati jangan sampai salah akun yang diberi saldo awal. Lalu ada trap debitor, ini dia 421 juta. Lalu ada akun merchandise inventory. Kita cari merchandise inventory, ini dia 246.900.000. Oke, lalu office equipment-nya 150 juta. Oke. Lalu ada akumulasinya 30 juta di kredit. Ya, yang di kredit kita kasih min. Kenapa dikasih min? Bukan karena di sebelah kredit ya. Karena akun aset itu adalah normalnya di debit ya. Aset itu saldonya di debit seperti ini. Jadi kalau ada akun aset di nomor 1 ini yang di kredit itu yang perlu dikasih min. Jadi bukan semua kredit dikasih min, tapi yang akunnya saldonya tidak normal sesuainya. Misalnya harta di debit, ada kredit berarti kasih min. Begitu juga dengan akun 2 hutang. Hutang itu saldonya di kredit berarti positif. Normalnya memang di kredit berarti nilainya tidak perlu dikasih min. Yang perlu dikasih min itu adalah saldo yang tidak normal, saldo yang tidak sesuai. Kalau di nomor 2 itu liability dia saldonya di debit, kan normalnya kredit, ya karena di debit harus kasih min. Jadi kalau kredit ya normal ya nggak usah. Berarti di inputnya nilainya positif. Ini trade debitor 125 juta, kita cari trade debitor. Ini dia. Jadi nanti kalau melihat sudah balance belum ya, lihat di paling bawah ini. Kalau sudah 0 berarti sudah sesuai. Oke, lanjut accurate spend-nya 22 juta. Accurate spend ini dia. Di sini dibutuhkan ketelitian kita saat menginput saldo awal. Lalu ada bank loans 374.806.000. Ini di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ada owner share capital modalnya. Ini nomor 3. Equity itu di kredit saldonya ya. Berarti kalau saldo memang kredit ya berarti inputnya positif nilainya. Tapi kalau misal saldonya ternyata di sini di kredit, padahal equity kredit, saldonya di debit, ya berarti perlu dikasih min seperti itu. Letter earning 21 juta. Nah, seperti ini nih misalnya, kok ini nggak balance ya? Nah, kalau nggak balance kayak gini, berarti belum selesai. Nah, berarti mungkin ada akun yang saldonya salah, seperti itu. Jadi kalau saldonya salah bagaimana? Dilihat balance nggak balance di sini. Kalau ada angkanya berarti nggak balance. Contohnya ini, kita tinggal lihat angkanya, ini sudah cocok. Nah, sudah sesuai, sudah kita lanjut ke atas. Oke, kita lihat lagi. Kita cek ulang. Ini dia ada akun prepaid tax yang belum kita input tuh. 40 juta. Jadi kita langsung masukkan prepaid tax. Jadi kita lihat di bawah sini ya angkanya. Masih ada angka apa tidak. Nah, seperti ini udah 0, berarti sudah balance. Bagaimana kalau misalnya nggak balance, apakah bisa disimpan? Bisa. Jadi kalau misalnya nggak balance nih selisih, misal kita bikin selisih ya, misal nih, ini kalau terjadi selisih, kan ini 10 juta nih, misalnya kita ngetiknya 9 juta. Ini kan nggak balance, misalnya ini 10 juta, kita ngetik 90 juta. Ini waktu diokein, bisa. Selisihnya akan masuk di historical balancing yang ini ya. Nah, caranya kita perbaiki lagi. Kalau kita udah tahu salahnya, kita perbaiki yang ini 10 juta nilainya. Ini kan udah 0. Nah, angka historical ini juga udah 0. Jadi, kalau misalnya nggak balance pun di opening itu bisa disimpan. Dan selisihnya masuk ke historical balancing. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan melanjutkan menginput data customer dan supplier. Data pelanggan ini adalah customer, yang pemasok ini adalah supplier. Oke, kita buat namanya terlebih dahulu. Untuk membuat nama customer, supplier, pelanggan, pemasok itu di cut file dan cut list. Ya, kita buat dulu namanya. Namanya Toko Sinta. Kita tulis dulu. Ini customer 001. Kita buat baru lagi. Ini tipenya customer. Toko Tari. Oke, seperti ini. Kalau udah, kita bikin baru lagi untuk pemasok. Berarti tipenya adalah supplier. Jadi seperti ini. Ini PT Buana. Kita buat lagi. Ini berikutnya adalah PT Niaga. Kalau misalnya kita sudah nginput nama, terjadi kesalahan nama atau kode, gampang. Tinggal klik aja panahnya untuk memperbaikinya. Lalu sekarang kita akan membuat data pelanggan yang ini nih. Saldonya. Oke, kita saldonya nginputnya di pelanggan dulu ya. Setup, balance, dan customer balance. Ini untuk customer atau pelanggan. Ini ada angkanya. Angkanya adalah angka piutangnya. Kalau misalnya angka ini tidak sesuai dengan saldo yang sudah kita input, berarti itu tanda-tanda kita salah memasukkan akun. Saldonya salah pilih akun karena tidak ngeling ya. Kalau misalnya di sini kok saya punya nggak ada ya angkanya, link receivable account-nya, itu tinggal dicek aja saldo awal input, setup balance, account opening balance. Mungkin salah letak, bukan di trade debitor, bisa jadi di petty cash atau akun-akun yang lain. Nah, itu misal kalau tidak masuk di sini. Atau misalnya tidak ada, mungkin link akunnya salah. Kalau merasa sudah nginput ya. Oke, kita akan input saldo awalnya, tinggal add sales, pilih nama customernya, Toko Sinta, tinggal di enter. Ini atau klik panah ini sama aja. Ini terminnya adalah 2/10 N30. Termin diganti menjadi in given of day. 10, 30, dan 2. Ini dia, jadi 2/10 N30. Tanggalnya disesuaikan dengan soal. Nah, kalau nggak kita ubah, tanggal ini adalah tanggal kita sedang mengerjakan ya. Jadi tanggalnya hati-hati, memang di sini butuh ketelitian. Saldonya adalah 221 juta, tinggal diketik aja. Ini NT atau VAT itu nggak ada masalah di sini ya. Oke, tinggal record saja. Kita lanjut kedua, Toko Sari. Toko Tari. Oke. Terminnya juga diubah terlebih dahulu, in given. Nih, jadi 2/10 N30 ya. Ini menggunakan in given. Tanggalnya adalah 20 November. Tinggal diubah tanggalnya. Kalau invoice-nya di soal nggak ada, ya udah biarkan saja yang ada di sini. Tapi kalau ada datanya, tinggal kita ubah gitu. Ini 200 juta. Tinggal diketik saja 200 juta. Oke, record. Nah, kalau saldo awal kita yang ini piutang dengan ini sudah sesuai angkanya, maka akan seperti ini. Ya, nih udah 0. Kalau nggak ada berarti salah input. Oke, lanjut. Sekarang saldo awal hutang ya, berarti setup, balance, supplier balance. Ya, kalau customer setup balance, customer balance ya. Kalau supplier setup, balance, dan supplier balance. Ini dia supplier balance ya. Oke, tinggal add purchase. Langkahnya sama kok kayak bikin saldo awal piutang. Jadi kalau bisa bikin saldo awal piutang, maka saldo awal utang juga bisa. Sama langkahnya. PT Buana, terminnya diganti. Oh, Buana tidak ada saldo awal, yang ada niaga. Ya udah tinggal diganti niaga.
Nah, gitu. Masih menggunakan in given, cuman beda terminnya. Ini D-nya 15, ininya 45, dan ininya 3. Ini 3/15 N 45. Ini dia, 3/15 N 45. Oke, tanggalnya 11 November 2022. Angkanya 125 juta. Oke, kita record. Ini sudah sesuai. Untuk input customer supplier udah selesai nih ya, udah siap. Bisa dilihat di cut listnya nih, ada angkanya. Dan bisa juga dilihat di transaksi jurnal. Ya, kita buat. Kalau customer itu di sales, ya ini dia. Kalau supplier itu di purchase. Kalau keseluruhan di all. Jadi kalau nginput, ternyata misal nih, aduh saya salah nih nginput saldo awal niaga. Misalnya salah letak, ya tinggal memperbaikinya, klik panah ini untuk memperbaikinya. Jadi untuk mengerjakan itu ada solusinya bila terjadi kesalahan. Oke, sampai di sini kita akan melanjut lagi untuk menginput terkait persediaan. Kita mulai ya untuk menginput persediaan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan input tanggal misalnya, ya tinggal diklik aja di transaksi jurnal. Ini bisa kok. Klik panahnya saja. Ya, atau kalau customer tadi bisa setup balance, customer balance, ya tinggal diklik aja panah ini juga bisa. Sama saja, banyak cara untuk memperbaiki data yang kita salah. Ya, oke, kita lanjut. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut inventory. Ini inventory pertama. Ini item listnya udah ada saldonya ya. Tapi untuk di MyUp ini kita nginputnya nama barangnya dulu, item listnya dulu, baru saldonya. Kita buat nama barangnya ya. Nanti di item list dan new. Item numbernya yang ini kodenya J1. Kita buat namanya sesuai dengan soal kita. Misal soal kita ini jendela kaca, ya udah kita buat di sini jendela kaca. Karena dagang, centang ketiga-tiganya. Nah, ini dia. Ini seperti ini dan seperti ini, merchandise. Oke. Nih kalau mau keluar seperti ini, kalau butuh kode tinggal dibuat aja kodenya. Nah, ini biasanya di buying dan selling butuh. Nah, seperti ini. Oke. Sebentar. Ini tadi saldo edit nama belum selesai ya. Ternyata cost of goods sold-nya belum diganti purchase itu. Gini cara gantinya. Kalau kita sudah nyampe sini nih, misal udah nyampe sini. Oh, ternyata ada yang belum karena ngerjain tadi kan ketahuan nih purchase belum diganti cost of goods sold. Ya tinggal diubah aja di account list. Nih, purchase tinggal diganti. Ini tinggal diganti seperti ini. Kalau misal udah diganti, tadi kan kita pilihnya purchase, apakah otomatis berubah? Iya, otomatis berubah. Nih dia contohnya. Nih. Ini tadinya purchase kan jadi otomatis juga berubah sesuai dengan yang kita edit datanya gitu. Oke ya. Jadi kalau misalnya input persediaan, yang saldo awal ini bukan inputnya di sini, bukan di sini, di number item ini tidak. Bukan di selling juga tidak. Ini biarkan satu. Ya. Oke, kalau ini boleh ditulis nih. Ini tulisannya adalah unit seperti ini. Tapi kalau saldo awal tidak di sini. Ini cukup bikin nama barangnya aja. Kalau udah kita bikin yang kedua, J2 ya. J2 jendela kayu. Ini jendela kayu. Ini kalau kita udah klik new aja, ini otomatis link-link ini udah otomatis terisi semua nih ya. Sama dengan yang pertama. Jadi input inventory ini sebetulnya nggak susah, tinggal
butuh latihan saja. Jadi ini untuk input nama barangnya ya. Sekarang kita mau input barang, saldo awal barangnya ya. Kita close dulu. Masih di inventory. Ini nama barangnya aja, itemnya saja ya. Sekarang saldonya di count inventory ya. Ini di inventory yang pojok kanan bawah, count inventory. Di bagian count kita isi, misalnya J1 saldonya berapa? Ada 45, tinggal diketik aja 45 yang di bawah 42. Lalu klik adjust inventory. Dipilih barangnya apa? Ya, barangnya tadi kan merchandise inventory. Tinggal diklik aja. Seperti ini opening. Nah, lalu tanggalnya. Nah, ini sering terjadi kesalahan terkait tanggal kalau lagi latihan maupun ujian. Nah, gitu unit cost-nya diisi juga. Jangan setelah bikin 45 count-nya langsung di-record salah. Harganya berapa? Ditulis dulu seperti soal. Nih, harganya 3.200.000. Diketik dulu. Nah, baru kalau udah nih sesuai. Kalau mau lihat jurnalnya, ini dia jurnalnya. Sama ya, 246.900.000 sama. Oke, dan record. Pastikan ya tanggalnya. Ini kalau mau lihat di transaksi jurnal yang udah diinput. Kalau misalnya ragu, misalnya aduh tanggal saya lupa diganti, ya udah tinggal klik panah memperbaiki. Jadi nggak sulit ya untuk mengerjakannya. Ini kita sudah input persediaan. Berarti data awal kita sudah selesai dari data awal perusahaan tadi. Udah ya kita nginput ini, identitasnya, account-nya, edit, delete dan tambah akun, text code-nya udah, saldo awal akun udah, customer supplier sama saldonya udah, ini inventory juga udah. Sekarang nih kita mau nginput terkait transaksinya. Yuk kita latihan menginput transaksinya. Kita mulai dari transaksi yang pertama. 1 Desember, pembayaran gaji karyawan bulan November. Kita lihat di sini ada akun accurate expense ya. Ini bulan November sudah dicatat di accurate expense. Jadi nyatetnya menggunakan akun accurate expense bukan beban ya. Karena bayar gaji pakai banking dan spend money. Tanggalnya 1 Desember 2022. Kalau ada nomor bukti, kita tulis nomor buktinya, dicek number check. Angkanya berapa? 11 juta, tinggal ditulis. Memonya diisi gaji karyawan November 2022. Nah, ini kan udah cash in bank, jadi cukup pakai akunnya apa yang digunakan. Berarti accurate expense nomor 2, ketik aja di sini 2, biar lebih cepat ya, accurate expense ini. 22.500. Ini untuk jurnalnya cukup begini saja. Jadi, debitnya adalah accurate expense dan kreditnya adalah cash in bank. Nih, di jurnal udah bisa dilihat, ini dia. Accurate expense di debit dan cash in bank di kredit. Ini terkait input untuk gaji November. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi tanggal 4 Desember pelunasan hutang dagang PT Niaga. Oke, kita mulai input. Karena pelunasan hutang kaitannya dengan pembelian. Berarti kliknya di purchase dan pay bill. Ya, kita pilih nama suppliernya PT Niaga. Tanggalnya 4 Desember 2022. 125 juta. Adakah di sini nomor bukti? Ada. Kalau ada, kita buat nomor buktinya di sini. Oke. Lalu, kalau udah bukan berarti kita langsung record, salah ya. Taruh dulu di amount apply seperti ini. Amount apply-nya diisi terlebih dahulu ya. Nah, ini amount apply-nya diisi. Nah, kalau itu udah enter. Kalau nggak diisi, misal nih nggak diisi seperti ini, dia akan pindah ke finance change seperti ini jurnalnya, ya. Tapi kalau misalnya yang benar,
Habis amount, taruh di amount apply, itu yang benar, enter. Kalau nggak di enter pun nggak ada masalah, misal nih ya, seperti ini. Ini contohnya, kita taruh amount apply. Tanpa enter record pun sudah otomatis ya. Jadi naruhnya di amount apply, dilihat di jurnal, nih dia. Tapi kalau kita nggak klik di amount apply, akun yang digunakan adalah finance change di sini. Di sini finance change itu kesalahannya ya. Jadi naruhnya di amount apply kalau pelunasannya. Lanjut ya. Ini penjualan barang kredit, dijual barang dagangan ke toko Sinta. Berarti penjualan, berarti klik sales. Jadi kalau kita tahu oh ini penjualan, ya udah sales, enter sales. Ini dia penjualannya. Tanggalnya adalah tanggal 6. Customernya toko Sinta, customer dulu. Terminnya nanti kita isi, layoutnya diganti dulu. Layout yang digunakan adalah item karena ada unit barangnya. Nah, seperti ini, jangan service ya. Oke. Terminnya 2/10 N30 berarti in given. Lalu tanggalnya. Ini jumlah barangnya 12, pakai tab saja. Yang mana J1, tinggal pilih aja J1. Nah, seperti ini. Harganya berapa? Diikutin ini, 3.800.000 NT. Nah, ini kan ada pajaknya, berarti yang ujung ini harus VAT. Kenapa bisa NT di faktur ini? Ini karena efek dari nginput barang tadi NT. Coba nanti, kan tadi NT ya, habis ini kita perbaiki link item listnya. Apakah nanti jadi VAT? Oke, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya kalau bikin NT maupun VAT itu nggak masalah. Cuman habis itu kita harus teliti. Di sini harus diletakkan VAT. Ya. Terus yang kita kerjakan harus sama dengan soal nih. Nih, soal yang kita kotak ini di soal kita ini tanggal 6 Desember. Totalnya 135.531.000 sama kan? Nah, cuman kalau di si teksnya NT nggak apa-apa, berarti nanti nggak muncul angka PPN teksnya nih, nggak ada isinya. Ya, contoh nih kalau kita bikin NT. Ini teksnya kosong ya. Nah, makanya di sini dibutuhkan ketelitian kita melihat soal. Nah, seperti ini. Oke, record. Tapi kalau mau semua barangnya otomatis VAT, di inventory, di item list, ininya diganti VAT. Kedua-duanya diganti VAT. Jadi, kalau ada yang bertanya, kok saya pakai NT atau VAT ya, Bu? Ya nggak masalah, tapi ketelitian. Karena di soal kita di sini inventory nggak disebutin NT maupun VAT. Jadi nggak ada masalah mau di sini VAT maupun NT. Tapi saat melakukan penjualan maupun pembelian, dicek ulang apakah ada pajak apa tidak. Karena kadang soal itu nggak semuanya ada pajaknya. Seperti itu. Kita lihat kondisi soal. Kita lanjut ya, tanggal 7. Di tanggal 7 ini diterima kembali yang ini ya, diterima kembali barang yang sudah dijual kepada toko Sinta. Berarti kan retur. Nah, ini dia retur itu sales, enter sales. Langkahnya sama seperti nginput penjualan kredit tadi. Ya. Kita pilih toko Sinta. Terminnya ganti COD, retur, tanggalnya ganti tanggal 7. Nah, layoutnya masih item, karena retur ya dikasih min. Nah, itu dia, min 1. J1, harganya 3.800.000. Tuh kan, VAT-nya otomatis setelah kita perbaiki. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal ini,
tapi teksnya enteng, jadi jangan khawatir, nggak salah kok. Cuman dibutuhkan ketelitian kita saja, ya. Oke, lanjut. Kedua, min 2, J2. Harganya adalah 5.100.000, tinggal diketik aja. Nah, ini dia. Apakah sesuai dengan soal? Nah, udah sesuai. Jadi kalau retur, ini kan retur penjualan ya. Berarti tetap enter sales. Kalau penjualan kredit enter sales, record saja sudah selesai. Tapi kalau retur tidak. Enter sales, barangnya dikasih min. Nah, oke. Kalau udah tanggalnya udah cocok, record. Lalu ada lanjutannya, sell register. Ya. Lihatnya di retur and credit. Terus kalau kok saya nggak muncul, misalnya udah mengerjakan ini, kok nggak muncul ya return and debit saya? Ya kalau nggak muncul tandanya belum diinput. Tapi kalau udah merasa nginput juga gampang. Berarti belum dikasih min. Ya itu jawabannya. Jadi kalau sudah retur itu ya dikasih min. Dan klik di sell register, return and credit. Pilihannya adalah ada dua sebetulnya di sini, pay refund dan apply to sales. Karena ini masih sebelumnya adalah penjualan kredit ya berarti kita apply to sales. Tapi kalau misalnya penjualan tunai ya berarti pay refund seperti itu. Oke, apply to sale. Tanggalnya diubah tanggal 7 bulan 12 tahun 2022. Nah, di sini ada dua faktur nih yang terbuka ya. Jadi ada terbukanya kalau misalnya kok saya ada dua, satu itu tergantung soal kita. Ini memang ada dua, satu adalah yang saldo awal, yang ini tanggal 6, yang ini. Ini kan return untuk tanggal 6, berarti taruhnya di amount apply. Ya, jangan lupa amount apply lagi yang diisi. Kalau enggak otomatis finance change yang terisi. Ya, ini amount apply. Kliknya sesuai dengan tanggal yang diretur. Kalau ada 3 atau 4, pastikan aja yang diretur untuk tanggal berapa. Oke, kalau udah record, sudah lihat transaksi jurnal ada di sini. Ini dia, yang terakhir tadi. Jadi, ini adalah input untuk penjualan. Dan retur penjualan. 6 ini penjualan kredit, 7 ini retur penjualan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan mau dihapus, nih, ini retur nih mau dihapus, edit, delete, nggak bisa ya. Kalau mau dihapus itu, kalau retur, kalau dihapus, ngapusnya dari sini dulu, baru transaksinya. Nah, itu caranya. Lanjut ya. Kalau misalnya Anda masih ragu, boleh bertanya di kolom komentar. Kita boleh bahas nanti. Lanjut, 8 Desember. Ini dibeli barang dagangan dari PT Buana ya dengan termin. Berarti ini pembelian kredit ya. Kalau 8 Desember ini pembelian kredit. Langkahnya sama kok seperti mengerjakan penjualan kredit. Berarti kalau pembelian tuh di purchase ya. Enter purchase. Sama. Layoutnya diganti jadi item karena ada unitnya. Terus pilih nama suppliernya ini Buana, tinggal dipilih. Terminnya diubah, terminnya kita ubah 3/15 berarti in given. Oke. Kalau udah, nih 3/15 ya udah sesuai. Lalu kita tanggalnya diubah dulu, tanggal 8. Tanggal ini nanti kalau beda, beda juga jawabannya. Oke, kalau udah, sekarang kita masukin billnya itu jumlah barangnya 20. Itemnya J1 ya. Harga 2.600.000. Lalu berikutnya 25. J2 3.500.000. Tinggal diketik saja. Tuh, disesuaikan. Oh, sudah sesuai. Jadi kalau sudah itemnya sudah VAT, otomatis ini VAT. Tapi kalau masih NT, otomatis NT. Kita yang harus teliti. Ya, memang akuntansi itu dibutuhkan ketelitian. Oke, kalau udah kita record.
Lanjut dokumen tanggal 11. Ini pembayaran utang bank. Oke, untuk angsuran ya. Bayar utang bank itu di banking dan spend money. Karena menghabiskan uang. Oke, kita lanjut. Nomor buktinya kita tulis. Kalau misalnya lupa nomor bukti itu nggak masalah juga. Tinggal dilewatkan. Tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu pasti tanggal ya. Totalnya berapa di sini? 8.150.000. Kita buat di sini angsuran utang bank. Yang berkurang adalah utang bank loan. Nilainya berapa? 7 juta. Jangan langsung di-record ya, dilihat di soalnya. Angsuran pokoknya 7 juta, berarti bank loannya 7 juta saja. Lalu ada bunganya, berarti namanya adalah interest expense. Seperti ini. Kalau udah record. Tadi yang udah diinput ada di sini di transaksi jurnal nih. Kalau ada salah tanggal, tinggal klik panahnya untuk memperbaikinya. Oke ya. Lanjut dokumen berikutnya, tanggal 12, bayar menggunakan voucher kas kecil, bayar iklan nih, 325.000. Berarti banking, spend money, dan tanggalnya tanggal 12. Karena kas kecil, pojok kiri atas diganti menjadi petty cash. Nah, itu dia. Kayak gini caranya. Oke. Angkanya adalah 325.000. Membayar iklan. Kita buat pembayaran iklan. Ini memo. Kita pakai akun iklannya, pakai akun advertising. Ini ada akun advertising, kita pakai advertising aja. Jadi debitnya itu advertising, kreditnya petty cash record. Ini dia jurnalnya. Jadi inputnya itu cukup nama bebannya saja, bukan debit kredit isinya ya. Oke, kalau udah sekarang lanjut. Berikutnya tanggal 13 Desember, pelunasan piutang dari toko Sinta. Ya, pelunasan piutang dari toko Sinta. Kita klik sales. Piutang itu ada kaitannya sales, receipt payment. Toko Sinta. Kita ganti tanggal 13. Jumlah uangnya adalah 221 juta. Amount-nya ditulis di sini 221 juta. Lalu pilih di sini ada 2 yang terbuka, tinggal pilih di amount apply ditaruhnya seperti ini. Kalau salah klik bagaimana? Ya bisa saja salah klik begini. Ini masih ada sisa seperti ini. Ya, ini kalau salah klik. Jadi semua di amount apply yang 221 juta. Seperti ini. Ya, nanti kalau dibikin apa namanya? Buku besar pembantu piutang ketahuan kalau salah nantinya, ya. Seperti ini kalau udah record. Lanjut ya, tanggal 14. 14 Desember ini dijual barang dagangan kepada toko Sari secara tunai. Oke. Masih penjualan berarti enter sales. Pilih toko Tari. Kita pilih COD karena tunai. Oke, tanggalnya 14. Oke, ada nomor fakturnya boleh kita tulis. Nomor faktur itu bisa ditaruh di invoice ini, bisa. Berapa jumlahnya? 20. Yang J1, harganya tinggal dilihat aja dari sini, 3.800.000, tinggal ketik aja. Lalu berikutnya 25. Ini J2. Harganya 5.100.000. Oke, kita tinggal dilihat angkanya sudah sesuai, sudah. Karena penjualan tunai, ya tunai, maka P2D-nya diisi.
225.885.000. Oke. Seperti ini. Diisi pay today-nya, record. Tapi kalau misalnya saya sudah mengerjakan, Bu, tapi lupa pay today-nya, ya nggak apa-apa lupa pay today-nya. Kalau udah enter cell, lupa pay today nggak bisa diedit. Seperti ini nggak bisa. Nih ya, misalnya ini. Mau saya isi ulang, Bu, pay today-nya nggak bisa. Jadi solusinya, setelah enter cell, lupa pay today, klik receive payment dengan tanggal yang sama. Itu juga bisa, sama saja. Oke ya, lanjut dokumen berikutnya. Tanggal 15 Desember. Diterima pelunasan piutang dari toko Tari. 200 juta. Ini nomor buktinya. Oke, kita buka sales receipt payment. Toko Tari. Tanggal 15. Nilainya adalah 200 juta. Sudah oke kalau udah record saja. Oh, kalau di record nanti otomatis financing. Berarti klik dulu ya, amount apply, lupa. Amount apply, seperti ini. Kalau enggak nanti nggak akan mau. Coba kalau misalnya belum ya. Nih, kalau belum di enter masuknya di financing. Jadi, taruh dulu di amount apply. Nanti salah. Ya. Kalau salah ngeditnya dihapus dulu. Nih misal kita buat salah ya. Ini misal salah nih. Kan kalau salah begini. Kita record. Caranya memperbaikinya ya kita hapus dulu transaksinya. Nggak bisa ini diedit. Ini nggak bisa diedit. Jadi ini diedit. Dihapus dulu. Ya, ini dihapus. Dihapus. Jadi diedit nggak bisa. Dihapus. Edit. Delete. Ya, kita hapus yang tadi 200 juta, kita input ulang lagi. Receipt. Jadi kalau salah itu dihapus dulu. Ya, seperti ini dibalikkan lagi. Kita buat 200 juta. Ini contoh kalau salah ya. Namanya kita ngerjain itu pasti ada kesalahan. Nih. Taruh di amount apply. Seperti ini. Oke, lanjut. Berikutnya, voucher kas kecil nih tanggal 17. Bayar telepon kantor 300.000. Banking, spend money. Tanggal 17. Rp300.000. Karena kas kecil, pojok kiri atas kita diganti petty cash. Ini pembayaran telepon. Berarti akun yang kita gunakan adalah telepon. Sudah record. Ini jurnalnya. Telepon. Oke ya, lanjut. Bayar gaji, masih di banking. Nah, gaji kita ganti cash in bank. Karena di sini nggak bilang kas kecil ya. Oke, kalau nggak ada kalimat kas kecil menggunakan cash in bank. Tanggal 28. 7 juta. Pembayaran gaji. Berarti pakai akun gaji. Wage and salaries. Record. Lanjut. Dokumen 29 ini dokumen transaksi terakhir. Ini adalah pembelian barang. Kita klik purchase dan enter purchase. PT Niaga. In given of day. 3/15 and 45. 15, 45, dan 3. Tanggal 29. Oke. Nomor buktinya kalau mau ditulis juga bisa di sini. Nah, 10. Jadi 1. Harganya 2.800.000. Nah, ini diganti 2.800.000 sesuai dengan soal kita. Jadi kadang ada angka terakhir ya. Jadi kita teliti untuk menggantinya. Berikutnya 3.300.000.
Oke. Lalu setelah itu dilihat soal kita cocok apa tidak. Oh, cocok. Ya sudah. Kalau udah cocok, record. Kalau belum dicari tahu mungkin PPN-nya, seperti itu ya. Oke, kalau udah kita lanjut, dia minta membuat trial balance. Kita buat report trial balance di account. Ini neraca saldo akhir ya, Desember. Yang ini. Kalau udah send to PDF. Kita masukkan di sini. Oke, kita lanjut penyesuaian. Penyesuaian kita buat ya. Penyesuaian ini boleh kok digabung jadi satu, boleh dipisah, nggak ada masalah. Berarti kalau penyesuaian di account record journal entry tanggal 31 Desember 2022. Penyesuaian. Yang pertama, beban penyusutan untuk office equipment 1.850.000. Berarti beban itu adalah depresiasi penyusutan. Berarti depresiasi 1.850.000. Lalu berikutnya akumulasi. Untuk equipment, kita cari equipment. Ini dia. Office equipment akumulasi. Nah, seperti ini. Lalu beban listrik bulan Desember bayar Januari dan beban telepon Desember bayar 10 Januari. Ini kan bayarnya tanggal 10, bukan berarti tanggal ini 10. Ini kan penyesuaian tetap 31 Desember. Bayarnya nanti berarti terjadi hutang. Kita buat listrik, beban listrik. Akun 6 listrik. Kita cari akun listrik elektrik. Nilainya ada 500.000. Lalu ada telepon. Rp800.000. Karena bayarnya nanti terjadilah hutang. Hutang beban, accrued expense. Ini boleh pisah satu-satu atau gabung ya. Kalau dipisah satu-satu berarti electricity, credit accrued, telepon accrued. Sama aja digabung ya. Oke, record. Kalau udah berarti sudah selesai transaksi kita bikin report. Kita bikin neraca ya. Posisi laporan keuangannya, posisi keuangan di standar balance sheet. Ya, ini standar balance sheet Desember ya, karena memang transaksinya Desember kita pilih. Ini dia. Kalau udah send to PDF. Lalu bagaimana dengan laba rugi? Ini dia income statement Desember. Ini dia. Kalau udah send to PDF. Demikian video kita kali ini terkait mengerjakan soal latihan kita untuk menggunakan ABSS Accounting atau My Accounting. Ini soal menggunakan pilihan bisnis tipe, pilihan yang pertama karena ada bisnis tipenya ya. Ini. Jadi kalau misalnya transaksinya ada salah ya jangan lupa tinggal klik aja panahnya untuk memperbaikinya. Jangan lupa tanggal diperbaiki dulu baru transaksi dikerjakan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.